Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih masih mengizinkan kami datang menghadap Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu tidak ada tempat lain, tidak ada waktu lain di mana kami boleh mendapatkan kekuatan menjalani sisa hidup kami selain di hadapan Tuhan. Maka hari ini pada waktu Engkau berfirman, kami memohon biarlah firman-Mu terus mengubah hidup kami, terus membawa kami mengenal Kristus di dalam perjalanan kami, dan terus menolong kami menjadi saluran berkat bagi lebih banyak orang di luar sana yang dalam keadaan kelelahan, keletihan, dalam segala perkara yang mereka hadapi. Biarlah firman-Mu memakai kami menjadi saluran berkat buat mereka. Tuhan, pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Bapa, demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 24, ayat 13-35. Tema pada hari ini adalah The Return Journey, sebuah perjalanan yang membawa para murid dan juga setiap kita kembali kepada titik asal daripada kehidupan iman kita. Kita akan baca bagian firman Tuhan berganti-gantian. Saya akan membaca bagian firman Tuhan yang berwarna gold, dan saudara akan baca yang berwarna putih. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem ini yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?"
Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol dengan seorang anak mahasiswa. Dan kemudian dia cerita kepada saya bahwa 7 tahun ini adalah 7 tahun terburuk dalam kehidupannya. Bukan saja secara personal, tapi juga dia melihat di dalam keluarganya, juga kemudian dia melihat di dalam lingkungan Indonesia, dan juga kemudian melihat dalam lingkungan global. Saudara-saudara, dia menilai 7 tahun ini 7 tahun terburuk karena dia pernah mengalami seperti halnya kita dari tahun 2020 sampai tahun 2022 ada yang namanya COVID-19. Itu merampas pergaulannya, merampas dia dari apa yang dia mau kejar dalam kehidupannya, membuat dia tidak bisa menikmati masa mudanya dan dia berkata bahwa COVID-19 ini adalah hal terburuk bagian pertama dalam 7 tahun kehidupannya. Kemudian melanjutkan bahwa nggak selesai sampai 2022. Setelah COVID selesai, di waktu yang sama ada perang Rusia versus Ukraina yang sampai sekarang masih terjadi. Dan itu membuat dia juga gentar karena apa? Karena ketika tidak ada perang, setelah lulus cari kerja aja susah. Apalagi pada waktu ada perang. Saudara, dia khawatir, dia gentar karena dia ngerasa bahwa ini mengganggu kehidupan personalnya dan ini mengganggu kehidupan keluarganya. Dia melihat bagaimana bisnis papanya yang tadinya saudara di dalam keadaan baik-baik saja, tapi setelah COVID, disambung dengan perang Rusia-Ukraina. Saudara, dia melihat bagaimana kehidupan ekonomi keluarganya menurun. Pelan-pelan menuju titik yang rendah. Dia cerita, saudara, setelah itu dia lihat lagi di tahun 2023 muncul perang Israel versus Hamas. Terjadi sebuah peristiwa yang bukan saja secara global mengakibatkan sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat menyedihkan, tapi kemudian dia melihat bahwa ini pun juga memecah belah orang-orang di Indonesia. Ada orang-orang yang pro Israel, ada orang-orang yang pro Gaza. Dan ini kemudian memecah belah pergaulannya. Ini memecah belah pertemanannya, memecah belah keluarganya. Bahkan dia kemudian cerita, ini pun memecah belah orang-orang di gereja. Ada orang-orang di gereja yang pro Israel, ada orang-orang di gereja yang pro Gaza. Dan itu kemudian membuat dia ngerasa bahwa ini sangat buruk sekali. Dan dia sangat bingung, saudara, kenapa peristiwa yang sangat jauh di sana bisa berakibat dengan sangat dampaknya sangat langsung dalam kehidupan dia. Dan kemudian yang terakhir, dia cerita, saudara, bagaimana tahun 2026 ini terjadi perang antara Iran dan USA dan Amerika. Dan ini pun, saudara, membuat dia semakin gentar. Saudara, dia sedang di dalam tahap akhir penulisan skripsi. Dan dia kemudian mulai ngerasa, kayaknya masa depan saya akan jauh lebih buruk. Di tengah situasi perang, situasi ekonomi yang gak akan pernah selesai, kapanpun, kayaknya situasi ini akan tambah buruk, dan dia ngerasa hidup bagi anak muda ini makin berat. Saudara, pada waktu saya mendengar apa yang dia ceritakan, saudara-saudara, saya menyadari bahwa ada generasi yang ngalamin pahit banget. 7 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang. Kita mungkin yang generasi sudah lebih awal, kita ngerasa bahwa ya sudah, life must go on. Hidup harus berjalan. Dan kita ngalamin, kita ngejalanin di tengah situasi di mana Tuhan sudah berikan sesuatu kepada kita. Kita sedang berjuang mungkin, kita sedang mempertahankan, sedang membangun lagi, tapi saudara tentu ada sebuah empati generasional yang saya rasa kita harus mengerti melihat bagaimana orang-orang di generasi ini, anak-anak muda tersebut melihat kehidupan. Tapi saudara, saya rasa ini bukan cuma sekedar masalah global. Ini bukan cuma sekedar kekhawatiran seorang anak muda di generasinya melihat kehidupan di tengah-tengah situasi ini. Tapi saya percaya saudara 7 tahun ke belakang atau mungkin 10 tahun ke belakang, saya nggak tahu saudara mau rangkum sampai berapa tahun ke belakang. Apakah ada penilaian yang sama ketika melihat kehidupan yang seperti ini? Di tengah situasi kehidupan global, situasi kehidupan nasional, situasi kehidupan keluarga saudara secara finansial, emosional, spiritual. Saudara, apakah kita kemudian sampai pada titik yang sama? Di tengah semua peristiwa yang terjadi dan kita kemudian juga melihat ini 7 tahun terburuk. Atau mungkin ada penilaian yang lain. Kita tidak melihat ini 7 tahun terburuk, tapi kita melihat ini 7 tahun menuai. Mengapa? Karena mungkin kita lihai melihat kesulitan jadi panen, masa panen. Jadi bisnis. Perang Anda, cuan saya, kira-kira begitu. Dan itu membuat kita ngerasa bahwa ya makin banyak chaos, makin banyak kekacauan, makin terbuka kesempatan untuk meraih keuntungan. Saudara, saya nggak tahu kehidupan saudara di dalam versi yang seperti apa. Walaupun mungkin tidak sesinis itu ya, melihat kehidupannya. Tapi ini menjadi bagian yang saya rasa setiap kita harus bertanya, bagaimana menghadapinya? Bukan cuma 7 tahun ke belakang. Bagaimana dengan tahun-tahun ke depan?
Banyak orang melihat dan kemudian menyimpulkan dengan semua penyakit, dengan semua peperangan, dengan semua konflik skala global, regional, ini kayaknya Tuhan sebentar lagi akan datang. Tidak sedikit yang menggunakan wahyu untuk kemudian mulai menafsirkan semua peristiwa yang terjadi. Soal pertanyaannya adalah, apakah cara hidup kita demikian? Bukan sekedar melihat dari kitab wahyu, tapi melihat Alkitab itu sebagai perjalanan, sebagai hal yang membawa kita melihat perjalanan ini di dalam anugerah Tuhan. So, maka hari ini saya rindu sekali membawa kita merenungkan tema ini, The Return Journey. Kita akan selalu dalam sebuah journey. Tapi journey yang kita jalanin, perjalanan yang kita jalanin, apakah akan membawa kita kepada titik dasar dari iman kita? Apakah akan membawa kita kembali kepada perjumpaan dengan Tuhan? Karena itu sebuah perjalanan yang setiap hari, return journey ini harus terus terjadi. Karena tanpa kita kembali kepada titik awal iman kita, saudara, perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang sangat berat. Penuh dengan hal yang meragukan. Bahkan mungkin kita akan kehilangan harapan di tengah situasi yang sama sekali tidak bisa diprediksi. So, pertanyaannya adalah, apa point of return dari kehidupan kita? Titik balik hidup kita, titik dasar yang kemudian menjadi fondasi kehidupan kita. Apa, saudara? Saudara, kisah ini menjadi kisah yang menarik. Karena disinilah kita melihat bagaimana dua orang murid mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan kemudian bukan sekedar kembali secara lokasi, yang tadinya mau ke Emmaus, berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanan, lalu kemudian kembali ke Yerusalem. Bukan cuma sekedar kembali secara lokasi, tapi menariknya adalah ada sebuah titik balik di mana mereka kembali kepada perjumpaan dengan Kristus yang real, Kristus yang benar. Saudara, seorang penafsir bernama Joel B. Green menuliskan dalam sebuah buku tafsiran, The Gospel of Luke. Saudara, dia menuliskan sebuah cara melihat kisah ini yang saya rasa sangat menarik untuk kita perhatikan. Saudara, dia menuliskan bahwa ada sebuah tahapan demi tahapan yang berpusat kepada Kristus di dalam kisah ini. Dia melihat, saudara, di awal dan akhir kisah ada sebuah cerita. Ceritanya adalah di awal, journey from Jerusalem, perjalanan dari Yerusalem. Tapi kemudian di akhir kisah ada journey to Jerusalem, ada perjalanan kembali kepada Yerusalem. Lalu kemudian setelah berjalan, saudara, ada perjalanan pergi, perjalanan pulang. Saudara, kedua murid ini kemudian mengalami hal yang sama juga menariknya. Ada penampakan melihat Kristus, tidak dimengerti karena mata mereka tertutup. Tetapi setelah sesuatu terjadi, mata mereka terbuka, mereka bisa mengenal Kristus, tapi Kristus kemudian hilang. Lalu kemudian tahap selanjutnya ada interaksi. Pada waktu Yesus hadir, ada interaksi yang terjadi, mereka ngobrol dengan Yesus. Dan sebelum Yesus hilang, ada interaksi yang terjadi, mereka ngobrol juga dengan Yesus. Tapi kemudian di waktu interaksi itu, Yesus menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kitab suci, lalu kemudian Yesus menafsirkan hal-hal yang berkaitan dengan kitab suci. Dan poin daripada penafsiran kitab suci itu adalah Yesus menjelaskan tentang kubur yang kosong dengan penglihatan, lalu kemudian ada kubur yang kosong tapi tidak ada Yesus di sana. Ada sebuah penjelasan dari Lukas tentang hal ini. Saudara, apa pusat dari semua penjelasan itu? Pusat dari semua kisah ini adalah tentang Yesus yang hidup. Yesus yang kemudian menafsirkan segala sesuatu untuk kemudian menolong murid-muridnya bisa kembali ke Yerusalem dan menerima janji kedatangan Roh Kudus. Saudara, maka ini menjadi sebuah klimaks. Yesus is alive. Yesus yang hidup itu menjadi pusat daripada perjalanan iman, perjalanan the return journey daripada para murid ini. Dan saya rindu, saudara, Yesus juga menjadi pusat perjalanan saudara. So, mari kita renungkan beberapa hal. Yang pertama, saudara, di dalam Lukas pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Saudara, diceritakan di sana pada waktu murid-muridnya pergi, diceritakan bahwa pada hari itu juga, artinya no delay, nggak ada penundaan. Pada waktu Maria pergi ke kubur bersama dengan wanita yang lain. Pada waktu Simon dan Yohanes pergi ke kubur, saudara, setelah mendengar kisah Maria. Di hari yang sama, kedua murid ini, Kleopas salah satunya, yang satu lagi kita nggak tahu siapa, meninggalkan Yerusalem, mau pergi ke Emmaus. Kita nggak tahu tujuannya ngapain, tetapi Lukas memberikan sebuah penjelasan waktu, karena ini menjadi bagian yang penting. Lukas mau kasih tahu,
ada respon orang-orang yang mengalami dan melihat, mendengar kebangkitan Kristus, tapi kemudian memilih untuk pergi meninggalkan Yerusalem. Memilih untuk kemudian melanjutkan hidup. Entah kemana mereka akan pergi, entah mau ngapain mereka, tapi mungkin mereka berpikir bahwa life must go on. Yesus yang kita harapkan ini, mayatnya sudah hilang, but life must go on. Hidup harus terus berlanjut. Tapi bagaimana mereka melanjutkan kehidupan? Saudara, kita kemudian melihat bahwa mereka melanjutkan kehidupan dengan sebuah kegagalan. Saudara, di tengah kegagalan itulah kita kemudian melihat Kristus yang hadir di dalam kehidupan mereka. Di waktu mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran, dan semua nuansanya adalah sad and sorrow. Sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang mengkhawatirkan, tidak ada kebanggaan, tidak ada perasaan sukacita di situ. Perasaan sedih, perasaan bingung, perasaan galau. Saudara, di tengah-tengah situasi itulah Kristus hadir dalam kehidupan mereka. Saudara, ini poin pertama yang saya rindu kita sama-sama melihat. Jesus is alive. Yesus hidup dan dia bukan sekedar hidup, tapi dia kembali menyatakan dirinya sebagai pribadi yang Immanuel. Saudara-saudara, kisah Kristus yang Immanuel adalah kisah yang di awal daripada kelahiran Kristus diberitakan oleh malaikat. Bahwa kehadiran Kristus akan menjadi kehadiran di mana Allah beserta dengan kita. Dan ini bukan saja berita tentang kelahiran di mana Allah beserta dengan kita. Tapi setelah Yesus bangkit, dia hidup dan dia beserta dengan kita. Dan yang menariknya ada dalam kisah ini, Yesus hadir di dalam perjalanan para murid yang gagal. Mereka berpikir life must go on, tapi life must go on di dalam kegagalan mengerti tentang kisah Kristus. Di dalam kegagalan mengerti janji Kristus. Di dalam kegagalan memahami apa yang menjadi berita daripada Mesias itu. Setelah mereka gagal untuk mengerti seluruh pengajaran, seluruh mujizat, kematian, bahkan kebangkitan Kristus. Nggak nyampe di otak mereka, nggak nyampe di dalam pemahaman iman mereka untuk melihat Yesus dari sudut pandang Yesus adalah Mesias yang bangkit. Mereka gagal. Tapi dalam kegagalan itu Yesus hadir, saudara. Dan buat saya ini menjadi bagian yang sangat indah. Karena disinilah kita dibawa untuk melihat Yesus yang Immanuel, yang hadir dalam kegagalan para murid. Kegagalan kita adalah Yesus yang membawa kita untuk melihat. Di tengah dunia yang menuntut prestasi, keberhasilan, performance yang menakjubkan sesuai standar, KPI. Saudara, Tuhan kasih tahu pada kita. Dia menjumpai engkau. Bukan dalam titik terhebatmu, tapi dalam titik terendahmu. Saudara, saya bukan mau berkata bahwa kita akan menjadi atau ayo menjadi orang-orang Kristen yang hidupnya gak usah excellence. Gagal aja. Lakukan seadanya. Saudara, poin saya bukan itu. Tapi poin saya adalah life must go on. Di tengah situasi kehidupan yang harus berjalan, sangat mungkin sekali, saudara. Kita ditekan dengan dunia, tuntutan dunia yang selalu meminta kita perform terus. Dan di dalam tuntutan untuk perform itu, saudara, tidak sedikit bukan orang-orang Kristen menghalalkan segala cara karena takut gagal. Takut berada di titik terendah. Takut tergantikan. Ketakutan yang sangat manusiawi. Tapi saudara, di sini Tuhan kasih tahu kepada para murid. Tuhan kasih tahu kepada saudara. Dia tahu apa arti pentingnya sebuah prestasi. Dia ngerti itu. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang mau bertemu dengan saudara di titik terendah. Entah karena engkau gagal. Entah karena engkau dihianati. Entah karena sesuatu yang tidak engkau rancang terjadi dalam kehidupanmu. Apapun itu. Di titik terendahmu. Dia mau kasih tahu. Dia Allah yang Immanuel, yang beserta dengan engkau. Saudara, maka ini menjadi bagian bahwa kita melihat Yesus hadir bersama dengan mereka dalam titik terendah mereka. Dan gak berhenti sampai di sana. Yesus bukan cuma hadir, tapi Yesus juga bercakap-cakap dengan mereka, mendengar keluh kesah mereka. Mereka menceritakan tentang kebingungan, tentang segala apa yang terjadi dan dari sudut pandang mereka. Saudara, cerita mereka adalah cerita bukan sekedar luapan emosi karena bingung. Tapi saudara, saya membayangkan ini luapan emosi karena mereka ada merasakan sakit. Pengharapan yang mereka pegang hilang. Maka saudara, artinya ada sebuah penderitaan di sana. Dan itu menjadi bagian yang sangat menarik karena Kristus membuka hatinya, membuka pikirannya, mendengarkan mereka ketika mereka menumpahkan penderitaannya.
Saudara, ini menjadi bagian juga yang saya rasa sangat indah, karena disinilah kita dibawa oleh Tuhan untuk melihat Yesus yang hadir itu. Yesus yang hadir dalam kegagalanmu, dia juga adalah Yesus yang hadir untuk kemudian menerima penderitaanmu. Semua keluh kesahmu, air matamu yang orang lain mungkin gak tahu. Rasa malumu, rendah dirimu, rasa bersalahmu, apapun itu yang terus membelenggu engkau. Orang mungkin bisa melihat engkau berhasil, hebat. Engkau menjadi panutan bagi beberapa orang atau mungkin banyak orang. Tapi setiap kali engkau sendirian, engkau berkaca, engkau tahu engkau manusia gagal. Karena mungkin ada dosa tertentu yang engkau pegang, engkau gak bisa lepas. Dan engkau tahu betapa menjijikannya dosa itu. Dan engkau tahu kalau orang lihat dosa itu, betapa memalukannya hidupmu. Tapi kemudian yang terjadi adalah tidak sedikit orang-orang kemudian terus perform lagi, menutupi dosa itu dengan segala cara. Agar orang lain tidak lihat. Dan semakin ditutupi, semakin kita menderita. Dalam kisah ini, Yesus yang Immanuel, dia hadir dalam kegagalan para murid. Dan dia membuka tangannya lebar-lebar menerima penderitaan, keluh kesah, kegalauan yang dihadapi oleh para murid. Gak selesai sampai di sana, saudara. Apa yang terjadi dalam kisah ini adalah sebuah kisah yang membawa kita melihat, perhatikan kegagalan mereka. Perhatikan penderitaan mereka. Tapi di dalam situasi itu, Yesus adalah Yesus. Dia adalah Tuhan yang mau berjalan di dalam kecepatan yang sama. Mereka lambat untuk mendengar, betul Yesus tegur, betul Yesus tanda kutip ngomel, kritik mereka. Tapi Yesus tidak meninggalkan mereka, saudara. Saudara, betapa indahnya di dalam kelambanan kita mengerti Tuhan yang mengatur jalan hidup kita. Betapa indahnya kita tidak dibuang oleh Tuhan. Betapa indahnya kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Seolah-olah kita nggak worth it waktunya Tuhan. Saudara bayangkan, saudara. Kalau Tuhan perlakukan itu kepada kita. Bukankah sangat gelap kehidupan kita? Waktu Tuhan lihat, lambat sekali kamu ngerti hidup yang ku sedang rancang ini. Lambat sekali kamu mengerti tentang siapa aku. Dan Tuhan buang kita. Bersyukur kepada Tuhan. Perjalanan Tuhan dengan kita bukan diukur dari seberapa hebat kecepatan kita mengerti rancangan Tuhan. Tuhan bersedia hadir di dalam lambatnya hatimu, lambatnya pikiranmu. Tuhan mau terus berjalan dengan engkau. Dan inilah Tuhan yang hidup. Tuhan yang ngerti pergumulan, kegagalanmu, penderitaanmu, lambatnya hidupmu. Maka hari ini saudara, maka sama-sama kita kembali kepada titik awal perjalanan kita. Menyadari bahwa Kristus sedang berjalan bersama saya saat ini. Bahkan ketika saya rasa gagal, saya rasa jauh, saya rasa begitu lambat berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, maukah engkau terus menyadarinya? Saudara, ini adalah titik awal hidupmu bersama dengan Tuhan. Dan engkau harus kembali kepada titik itu. Setiap hari menyadari hari ini Yesus berjalan bersamaku. Setiap malam kita kembali pada titik ini. Apapun yang sudah terjadi hari ini, aku tahu Yesus tidak meninggalkan aku. Saudara, di tengah tuntutan hidup yang kita jalani, sangat mudah membuat kita ngerasa Tuhan jauh dari kita. Tuhan gak sayang kita lagi, Tuhan tinggalin kita, dan berbagai hal lainnya. Iblis memakai segala cara untuk membutakan mata hatimu melihat Kristus yang hadir bersama engkau. Maka hari ini, maukah engkau menjalani perjalanan hidupmu dan terus berjalan dengan kesadaran ada Yesus bersama aku. Yang kedua, saudara, Kristus yang hidup bukan cuma sekedar hadir. Tapi Kristus yang hidup itu adalah Kristus yang kemudian mengajar para murid untuk mengerti kitab suci. Pada waktu para murid bingung, kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Saudara-saudara, Yesus membahas kitab suci mulai dari Musa dan juga para nabi. Lalu kemudian menjelaskan tentang apa sih yang kitab suci ajarkan tentang Mesias. Dia kemudian berkata bahwa semua kitab suci membawa untuk mengerti bahwa Mesias itu harus menderita sebelum masuk ke dalam kemuliaannya.
So, itu menjadi sebuah bagian yang Yesus kembali jelaskan berulang kali. Saudara, dalam perjalanan sebelum Yesus mati dan bangkit, Yesus sudah menceritakan itu. 3 kali setidaknya dicatat secara jelas oleh Lukas. Pemberitaan pertama, pemberitaan kedua, pemberitaan ketiga tentang anak manusia yang harus menderita. Tapi tiap kali diberitakan, mereka sangat lambat. Tapi sudah tetap di akhir daripada perjalanan para murid bersama perjalanan Pak Yesus dengan murid-murid ini, saudara. Di waktu Yesus kembali bertemu dengan mereka, Kristus tetap mengajar mereka. Dan pengajaran yang Yesus kerjakan selalu berkaitan dengan firman Tuhan sebagai peta perjalanan. Saudara, Yesus tidak sedang mengajarkan bahwa perasaan subjektifmu menjadi sebuah otoritas atas perjalanan hidupmu. Tidak, saudara. Saudara, Yesus tahu perjalanan yang mereka jalani dalam perasaan mereka saat itu. Yesus berempati dengan mereka. Yesus mengerti, memahami apa yang mereka rasakan. Tapi kenapa Yesus kembali harus mengajarkan tentang summary of the things, kesimpulan kitab suci? Kenapa Yesus harus mengajarkan tentang penafsiran kitab suci itu? Karena Yesus mau para muridnya melanjutkan hidup yang must go on itu dengan sebuah kesadaran. Bukan perasaanku sebagai penentu, sebagai pusat kendali. Bukan yang aku rasakan, tapi apa yang firman Tuhan katakan. Dan ini yang terus Tuhan bawa mereka untuk pegang dalam kehidupan mereka. So, bagi Kristus, firman Tuhan yang Tuhan nyatakan dari kitab Musa dan para nabi menjadi peta perjalanan yang menolong mereka bisa melihat makna daripada kehidupan. Dan ini menjadi bagian yang sangat indah. Karena disitulah saudara para murid dibawa melihat bagaimana hidup sebagai murid. Tidak boleh, tidak bisa lepas dari firman. Hidup seorang murid adalah hidup yang selalu terkait dengan firman. Sebagai peta perjalanan hidup kita. Dan di dalam firman itu juga saudara kita bukan sekedar mengerti kebenaran objektif, tapi juga dalam firman itu saudara kita dibawa untuk melihat ada makna dari setiap rasa sakit, setiap kegagalan, setiap penderitaan yang kau alami. Makna itu bukan dari betapa lihainya, betapa bijaknya kita merangkai seluruh kehidupan ini, bukan. Tapi makna itu dibawa oleh Yesus untuk kita melihat dari sudut pandang desain besarnya Allah. Rencana keselamatannya Allah. Tiap penderitaan, tiap kesulitan hidup, tiap pergumulan tidak pernah lepas dari karya besar Allah yang menyelamatkan kita, membentuk kita serupa dengan Kristus sampai pada akhirnya kita menikmati kekekalan di surga sana. Saudara, setiap penderitaan, setiap pergumulanmu tidak terjadi dengan sia-sia. Allah izinkan tanpa Allah menjadi sumber daripada dosa. Allah izinkan bahkan kejahatan orang lain menimpamu tanpa Allah menjadi sumber daripada kejahatan itu. Untuk apa? Untuk bahwa engkau dan saya melihat rencana besar Allah. Seperti halnya para murid bisa melihat. Kitab suci menjelaskan Yesus harus menderita sebelum masuk kepada kemuliaannya. Saudara, makna inilah yang tidak bisa diajarkan dunia. Dunia bisa menghibur kita dengan berbagai perkataan manis. Dengan berbagai hal yang berkaitan dengan psikologi, berbagai hal yang berkaitan dengan jiwa kita. Saudara, tapi makna, the meaning of life, makna penderitaan itu hanya engkau temukan ketika engkau memandang lagi kepada salib Kristus. Karena di salib Kristus engkau berjumpa bukan sekedar dengan Yesus yang menderita, tapi engkau berjumpa dengan Yesus yang mengerti penderitaan. Yesus yang membawa engkau melihat penderitaan itu dari sudut pandang kekekalan. Saudara, kisah ini membawa kita melihat Allah yang hadir, Yesus yang hadir sebagai pribadi yang terus memurnikan pandangan kita melihat Allah. Bukan dari emosi kita, tapi dari kedekatan kita dengan firman. Makin kita bergumul, makin kita kembali kepada firman, makin jelas matamu melihat Allah. Makin jelas hatimu mengalami dan merasakan Allah. Tapi waktu engkau bergumul dan engkau lari dari firman, engkau hanya berjumpa dengan perkataan manusia, engkau tidak kembali kepada perkataan Allah yang hidup. Saudara, betapa sulitnya buat kita kembali mengingat
akan kasih Allah yang besar buat kita. Saudara, life must go on. Hidup harus berjalan. Tapi maukah engkau kembali kepada sebuah perjalanan di mana Kristus menjadi pusat hidupmu, yang terus mengajar firman demi firman untuk mengerti makna di balik pergumulan hidupmu. Life must go on. Tengah segala situasi apapun. Tapi maukah engkau menjalaninya dengan firman sebagai peta perjalanan hidupmu. Yang terakhir, Kristus yang mengajar, Kristus yang hadir adalah bukti yang sangat kuat membawa kita melihat bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang mau berelasi dengan kita. Saudara perhatikan dalam kisah ini, Yesus bukan cuma sekedar mengajar firman. Tapi saudara, Yesus kemudian bersama dengan mereka memecah roti dan makan. Saudara, ada orang berkata, iya tapi sebelumnya Yesus agak jual mahal, begitu kira-kira ya. Karena kemudian saudara dikatakan di ayatnya yang ke-20, bentar ya saudara ya. Ayatnya yang ke-29 saudara, 28-29 diceritakan mereka udah mau nyampe ke sebuah desa, ke desa Emmaus itu, tapi dia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Kayaknya Yesus jual mahal begitu. Saudara, Yesus bukan jual mahal, saudara. Ini bukan cerita di mana Yesus kayak pura-pura, udah lalu gak butuh gue pergi deh begitu ya. Bukan saudara. Tapi ini sebuah cara di mana Yesus mau melihat murid-muridnya meresponi firman. Setelah Yesus mengajar, menjelaskan, menggenapi, menceritakan apa yang menjadi penggenapan firman itu, saudara, Yesus melakukan ini untuk kemudian melihat bagaimana respons mereka kepada firman yang baru diajar. Dan bersyukur kepada Tuhan, saudara. Para murid ini, mereka meresponi dengan permintaan, tetaplah tinggal bersama kami. Tetaplah tinggal bersama kami. Saudara, para murid menyadari bahwa setelah mereka mendengar firman itu, bahwa orang ini bukan orang biasa. Ini adalah orang yang sangat luar biasa. Karena mampu menjelaskan apa yang mereka nggak bisa nangkep, saudara. Dalam peristiwa tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Sehingga saudara ada kerinduan dalam diri kedua murid ini untuk kemudian mulai berelasi dengan orang ini. Sekalipun mereka belum tahu dengan jelas siapa orang ini. Tapi ada kehausan, ada kerinduan untuk mereka berkata, tinggal bersama kami. Ajar kami lagi. Tolongin kami lagi untuk ngerti. Bawa kami lagi untuk melihat semua ini dari sudut pandang firman. Saudara, ada sebuah kerinduan dari kedua orang ini untuk membangun hidup bersama dengan orang yang mereka baru ketemu itu. Dan bersyukur kepada Tuhan. Di waktu mereka makan, minum, memecahkan roti itu, saudara, mata mereka terbuka. Dan mereka mengenal orang ini memang bukan orang biasa. Karena orang ini adalah Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Saudara, tapi disinilah kita kemudian melihat, saudara. Perjalanan kita bukan cuma sekedar perjalanan kesadaran Yesus ada. Perjalanan belajar firman. Tapi saudara, perjalanan kita juga menjadi perjalanan terus membangun relasi bersama dengan Kristus. Saudara, ini menjadi sebuah perjalanan di mana membawa kita melihat bahwa tanpa relasi bersama dengan Kristus, kita gak akan pernah, saudara, untuk mengalami perubahan. Tapi saudara perhatikan bahwa Kristus yang mau berelasi dengan kita adalah Kristus yang pertama-tama memperkenalkan dirinya dulu kepada kita. Dia memberikan informasi kepada kita. Dia bukan membawa kita berelasi dengan pribadi yang unknown, yang tidak dikenal, yang tidak diketahui. Enggak, saudara. Dia ngajarin dulu kepada kita siapa dia, apa yang dia mau. Dan setelah itu dia kemudian membawa kita, ayo, setelah engkau tahu, berjalanlah terus bersamaku dalam relasi. Karena di dalam perjalanan itulah, setelah engkau tahu, engkau berjalan dengan aku, maka engkau akan mengalami transformasi. Saudara, ini mematahkan konsep dunia yang berkata bahwa kehidupanmu berubah kalau engkau tahu banyak. Manusia tahu banyak tidak menjamin hidupnya berubah. Manusia merasa banyak tidak menjamin hidupnya berubah. Tapi perubahan itu hanya terjadi pada waktu engkau mendengar firman dan engkau berjalan dalam relasi iman dengan Kristus. Karena di dalam perjalanan itulah Kristus membentuk hidupmu yang tidak percaya pada firman, yang ragu akan kuasa firman, yang lupa akan kehadiran Tuhan dalam perjalananmu bersama dengan Tuhan. Dia mengubah hidupmu perlahan demi perlahan.
Saudara, tanpa relasi dengan Tuhan, krisis kehidupan yang kita hadapi akan menjadi krisis yang sangat berat. Bukankah Yesus pernah berkata, marilah kepadaku, datanglah kepadaku, engkau yang berbadan berat. Bukan ya saudara ya? Engkau yang berbeban berat, engkau yang letih lesu. Mengapa saudara? Sebuah panggilan yang sangat jelas bukan? Ayo datang ke aku. Karena Kristus tahu saudara, kau gak akan bisa melewati krisis kehidupan tanpa relasi dengan dia. Satu-satunya jawaban, bertahan di tengah tekanan, bertahan di tengah ketidakadilan, bertahan di tengah kejahatan dunia. Hanya pada waktu engkau tinggal bersama Kristus. Gak ada jalan yang lain. Semakin kau mencari jawaban, hiburan, kepuasan daging, kenikmatan jiwamu tanpa Kristus, semakin engkau akan merasa haus. So, kita akan seperti orang yang mencoba melepaskan dahaga, haus di tenggorokan dengan cara minum air laut. Semakin engkau minum, perutmu betul makin penuh terisi. Tapi isinya tidak menyehatkan, menyakiti. Semakin engkau minum, tenggorokanmu betul dialiri air. Tapi air itu, air laut itu, justru akan semakin membuat engkau haus. Tidak memuaskan. Hanya pada waktu engkau bersama Kristus, engkau akan mendapatkan kekuatan menjalani hidup di tengah krisis kehidupan. Dan perjalanan bersama dengan Kristus bukan perjalanan di mana engkau meminta sebuah event rohani tertentu. Sebuah hal-hal yang sifatnya spektakuler. Tidak, saudara. Saudara perhatikan, perjalanan Yesus bersama dengan kedua murid ini dalam perjalanan biasa, kegagalan. Yang mereka sedang berpikir, Yesus mati, mayatnya hilang, life must go on. Hidup harus berjalan, maka mereka melanjutkan perjalanan mereka. Hidup sehari-hari mereka yang mereka pikir, oke, mulai sekarang kita akan menjadi murid tanpa pengharapan. Kenapa? Karena Yesus guru kita sudah mati. Dan mereka kembali dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan pada waktu mereka melihat Yesus, menyadari bahwa inilah Yesus. Saudara, mereka juga mengalaminya di dalam tindakan sehari-hari. Ketika roti dipecahkan, mereka sedang makan bersama. Bukan sebuah hal yang spektakuler, roti yang biasa, di tempat penginapan biasa. Tapi mengapa itu menjadi luar biasa? Karena ada Yesus di sana. Saudara, maka ini menjadi bagian yang saya rindu juga saudara mengingat. Relasi yang kau bangun bukan di dalam sebuah pengharapan akan adanya sebuah pengalaman spektakuler demi pengalaman spektakuler. Tidak. Tapi relasi yang kau bangun justru kau jalani bersama Kristus di dalam rutinitasmu sehari-hari. Kau sebagai ibu rumah tangga, kau sebagai seorang ayah, kau sebagai seorang pekerja, kau sebagai seorang pemegang bisnis, apapun rutinitasmu sehari-hari, Yesus hadir di sana. Dan ketika firman itu engkau jalani sehari-hari, rutinitasmu yang sehari-hari itu akan menjadi meaningful, penuh dengan makna. Bukan karena ada sebuah peristiwa spektakuler, tapi karena engkau buka hati kepada firman, kepada Tuhan yang hadir, Tuhan yang mengajar, dan kepada undangan Tuhan yang terus berkata, marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Maka hari ini saudara, maukah engkau menyediakan waktu setiap hari kau betul-betul duduk makan dalam relasi dengan Kristus. Bukan sekedar lalu, bukan sekedar saat teduh yang sifatnya cepat-cepat, paket kilat begitu kira-kira. Enggak saudara. Tapi maukah engkau siapkan waktu engkau betul-betul duduk makan dengan dia. Nikmati pengajarannya. Pada waktu engkau berdoa, engkau nikmati jam doamu. Dan ini artinya, saudara dan saya memberi waktu untuk duduk makan dengan Yesus. Setiap hari. Sehingga akhirnya rutinitas yang kita jalani menjadi rutinitas di mana kita bisa menikmati Yesus yang hadir. Life must go on. Tapi perjalanan kita harus kembali kepada titik yang menjadi dasar iman kita. Sudah, mari sama-sama kita renungkan waktu, kita ambil waktu dan kita merenungkan bagian ini. Maukah engkau terus menyadari bahwa Kristus sedang berjalan bersama saya saat ini?
Bahkan ketika engkau gagal, ketika engkau jauh. Maukah engkau memilih untuk percaya akan firman yang menjelaskan makna di balik semua pergumulanmu? Maukah engkau sediakan waktu untuk benar-benar duduk makan dalam relasi dengan Kristus? Sambil kita renungkan pertanyaan ini, saudara, mari kita sama-sama naikkan sebuah pujian. Mengiring Yesus.